Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Nasir dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Yang pertama, pertanyaan dari Fahimaratul Inayah. Apa konsekuensi dari pelanggaran hak perempuan atau tidak diberikannya hak perempuan tersebut? Mungkin pertama-tama kita ketahui ya, untuk hak perempuan ini di zaman Nabi masih belum terlalu ketat begitu. Soalnya di zaman Nabi masih dikenal dengan masa jahiliyah, di mana derajat perempuan itu masih direndahkan. Nah, untuk masa sekarang hak perempuan itu sudah mendapat perlindungan dari lembaga-lembaga tertentu. Adapun konsekuensi yang biasa kita temui mengenai pelanggaran hak perempuan itu lebih ke penahanan begitu ya, atau diberikan pembinaan secara khusus oleh lembaga tertentu. Nah, mungkin lembaga ini termasuk ke dalam urusan hak asasi manusia ya, soalnya hak perempuan itu masuk ke dalam hak asasi manusia. Nah, mungkin konsekuensinya begitu ya, diberikan pembinaan secara khusus, atau jika tingkatan kekerasannya itu sudah melewati batas, mungkin lebih ke hukuman penjara begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Thohir. Perlu kita amini, Islam sangat menjunjung tinggi derajat perempuan. Al-Quran dan hadis beberapa kali menyebutkan keutamaan perempuan. Namun perhatian saya pada saat ini, sepertinya ada lembaga yang menaungi khusus perempuan untuk menyuarakan kesetaraan gender. Nah, menurut saya malah menurunkan martabat perempuan sendiri. Bagaimana tanggapan Pemakala terkait banyaknya kampanye tentang kesetaraan gender? Menurut saya pribadi, bahwa kampanye tentang kesetaraan gender itu merupakan upaya yang sangat bagus, yang bertujuan untuk mengurangi dan melindungi perempuan dari sikap diskriminasi atau kekerasan dari pihak lain, baik itu dari suaminya atau pihak di luar keluarga. Menurut saya hal ini sudah sewajarnya untuk disuarakan, untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah terkait peristiwa ini. Karena di dalam Al-Quran dan hadis saja dijelaskan bahwa perempuan itu, laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk saling memahami. Dan terkadang di realitas kehidupan kita ini, bahwa laki-laki itu lebih memegang kekuasaan dan sering menindas perempuan. Makanya hal ini cukup untuk kita perhatikan, atau lebih perhatikan agar hak-hak perempuan ini terlindungi dan disuarakannya tentang kesetaraan gender. Bagaimana laki-laki dan perempuan itu saling memahami dan saling mengerti tentang kelemahan masing-masing. Karena kalau bukan dari kita sendiri untuk menyuarakan terkait kesetaraan gender ini, maka hal ini akan semakin sering terjadi di sekeliling kita, dan itu sangat mengkhawatirkan bagi perempuan itu sendiri secara khusus. Kemudian pertanyaan Hilda Yesi, fenomena sekarang ini banyak sekali yang menganggap bahwa pekerjaan rumah adalah tugas seorang istri. Suami hanya bertugas mencari nafkah. Bagaimana pandangan Pemakala mengenai hal tersebut? Apakah hal itu benar adanya dan sesuai tuntunan Nabi? Untuk sekarang ini malah perempuan itu banyak yang bekerja di luar ya, mencari nafkah untuk keluarganya. Namun mengenai hal ini mungkin kita sudah mengetahui bahwa pada zaman Nabi itu
perempuan dianggap aib keluarga. Makanya tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah, karena pekerjaan di luar rumah itu masih terbilang menggunakan fisik begitu ya. Nah, jadi perempuan itu tidak bisa bekerja di luar rumah karena fisiknya yang lemah begitu secara kodrat. Namun untuk sekarang ini perempuan sudah diperbolehkan atau dibolehkan untuk bekerja di luar rumah dengan alasan tertentu, seperti untuk membantu perekonomian dalam keluarga dan selama itu tidak melanggar syariat Islam. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nova, mengapa dalam perspektif gender kekerasan selalu diidentik atau ditujukan kepada pihak perempuan? Dalam masalah ini, perempuan seringkali menjadi korban dalam hal kekerasan gender. Dari yang kita pahami bahwa gender itu adalah hal-hal yang sudah dimiliki oleh hal-hal yang bersifat berjenis kelamin yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki sejak lahir, dan itu bersifat kodrat secara alami. Nah, diantaranya seperti laki-laki yang sudah sejak lahir memiliki kekuatan fisik, sedangkan perempuan memiliki fisik yang lemah dan sifat yang lemah lembut begitu. Nah, mungkin dari kelemahan perempuan, sifat yang lemah lembut itu sering menjadi sasaran laki-laki untuk menindas dan melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, mungkin begitu ya. Secara umum kebanyakan kekerasan itu dilakukan terhadap perempuan. Nah, mungkin faktornya dari situ, karena kelemahan dan sifat lemah lembut perempuan itu yang menjadi sasaran untuk tindakan diskriminasi dan kekerasan laki-laki. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ima Iftiani, jika pada zaman Rasulullah beliau sangat melarang adanya kekerasan pada perempuan, bagaimana tanggapan pemakalah terkait perubahan zaman sekarang yang sangat tidak asing dengan adanya kekerasan pada perempuan? Dalam masalah ini memang permasalahan kekerasan terhadap perempuan semakin marak terjadi, mungkin dari faktor-faktor tertentu. Nah, di sini saya mendapatkan bahwa ada survei berdasarkan hasil SPHPN atau yang disebut dengan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2016. Ada 4 faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik atau seksual terhadap perempuan. Di antaranya faktor individu perempuan, yakni perempuan itu sering mengajak pasangannya atau suaminya untuk berdebat. Nah, mungkin faktor ini yang menyebabkan adanya kekerasan fisik terhadap perempuan. Yang kedua, faktor pasangan, yakni suami yang mempunyai pasangan lain, maksudnya suaminya berselingkuh. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi. Nah, mungkin faktor ekonomi ini faktor yang paling dominan ya sehingga terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, karena menyangkut kesejahteraan keluarga. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Syarafina Nurin Amalina, adakah lembaga yang melindungi perempuan selain HAM? Ya, mungkin untuk lembaga perlindungan HAM ada juga yang terkhusus untuk perempuan, seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan LBH APIK. Kemudian yang kedua ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, adanya lembaga ini tidak lain karena seringnya terjadi kekerasan anggota keluarga, terutama pada ibu, perempuan, dan anak-anak. Adapun lembaga ini berfungsi untuk memberikan perlindungan yang efektif setiap perempuan yang mengalami diskriminasi dan kekerasan. Kedua, untuk menjamin perempuan itu memperoleh pertolongan. Maksudnya pertolongan di sini adalah memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah di dalam hubungan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah membela dan mendukung setiap tindakan penghapusan diskriminasi dan
kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pihak siapapun, baik itu suaminya atau pihak di luar keluarga. Pertanyaan selanjutnya dari Kilma Mulazimatul. Dalam makalah sudah dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang baik dalam keluarga, yaitu menghargai perempuan dan tanpa ada kekerasan. Nah, mungkin yang saya tanyakan mengenai pandangan teman-teman presentator terhadap seseorang yang memiliki karakter temperamen. Mungkin temperamen ini sifatnya watak yang antagonis begitu ya, keras. Nah, mungkin menurut saya pasangan yang temperamen itu harus bisa dipahami dan dimengerti dengan cara untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu perdebatan dengan pasangan, apalagi pasangan kita itu memiliki sifat temperamen. Maka kita sebagai perempuan, istri, atau sebaliknya laki-laki, jika mempunyai pasangan yang temperamen, mungkin sebaiknya kita harus lebih memahami karakter pasangan kita ya, dan menghindari hal-hal baik itu sekecil apapun harus kita hindari agar tidak terjadi kekerasan dan diskriminasi dalam keluarga. Menurut saya begitu. Kemudian pertanyaan dari Lisda Khairatun. Saya sering melihat berita mengenai seorang ayah yang menganiaya anaknya karena istrinya menolak diajak rujuk. Hal ini amat disayangkan, bukan hanya istri yang menderita, anaknya juga ikut merasakan penderitaan. Lantas saya ingin menanyakan, apakah boleh seorang istri yang sedang hamil, yang sedang diperlakukan kasar oleh suaminya, meminta cerai karena ditakutkan janinnya akan mengalami dampak buruk atau cacat? Ya, secara umum dari ajaran Islam sendiri, memang perempuan sulit untuk menggugat cerai kepada suaminya. Akan tetapi di sini masa sekarang sudah ada lembaga peradilan agama, lembaga yang mengurus tentang perkawinan dan cerai seseorang. Nah, di sini perempuan dibolehkan untuk menggugat cerai suaminya, akan tetapi dengan alasan tertentu, yakni ada tindakan penganiayaan berat yang membahayakan nyawa, pasangan memperoleh cacat fisik atau penyakit dari perlakuan pasangannya, yang lainnya seperti berbuat zina, mabuk-mabukan, narkoba. Nah, mungkin dari kronologis yang diberikan oleh Mbak Lisda ini sesuai dengan kenyataannya bahwa memang perempuan dibolehkan untuk menggugat cerai suaminya. Ya, karena menyangkut keselamatan nyawa. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan mengenai jawaban saya terhadap pertanyaan teman-teman. Mungkin jika ada kekurangan bisa ditanyakan kembali kepada saya atau kepada Bapak dosen. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.